Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya membaca sebuah kisah. Kalau nggak salah ini kisahnya Hasan Basri kalau nggak salah, atau mungkin kisahnya imam-imam yang lain, tapi ini sebagai iktibar saja. Ketika ibunya meninggal, Imam Hasan ini menangis, Pak. Tangisannya luar biasa. Ibunya meninggal itu dia menangis. Sampai sama ulama-ulama yang lain dibesii, kok koyo cah TK, kamu itu seorang imam besar. Masa ditinggal mati oleh seorang ibu, dan ibumu itu sudah ada alamat-alamat tanda penduduk surga, kenapa engkau tangis? Mestinya ya biasa wae. Apa kata Imam Hasan? Aku bukan menangisi karena kau takdirnya Allah aku berpisah dengan ibu. Aku menangisi diriku sendiri. Karena selama ini bertahun-tahun aku punya pintu surga yang ada di depanku. Hari ini pintu surga itu ditutup oleh Allah. Makanya yang punya ibu hari ini, itu adalah pintu surga yang masih terbuka untuk kita. Layani dengan baik. Kalau nanti sewaktu-waktu mati, berarti pintu surga itu masih sudah tertutup. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti punya jatah kapan dia mati. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ketika datang kematian untuk mereka, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengakhirkan walaupun sebentar, dan tidak ada yang bisa memajukan. Jadi mati ku wis titah. Ana sing mati dina iki, ana sing mati dina iki, ana sing mati jam iki, ana titah. Makanya kematian itu bisa membuat syukur, bisa meyakinkan iman, bisa membuat kufur. Covid loro nemen krik 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 krik. Tirone opo Covid iki? Jemah legi, walah nek gak setupon yo kemis kliwon. Itu kufur. Hati-hati. Kak. Ya. Aja ngono. Banyak orang tertipu dengan kematian. Makanya pernah tak ceritain itu ada seorang pemuda yang benci sama setan. Saking bencinya itu dia munajat sama Allah. Kalau aku ketemu setan mau tak ginikan, mau tak ginikan, mau tak ginikan, ya Allah pertemukan aku dengan setan. Akhirnya sama Allah dipertemukan betul dia dengan setan. Bareng dipertemukan dengan setan, apa yang terjadi? Besi, kamu dendam sama saya itu saya salah apa? Salah saya apa? Kamu itu masih muda, usia 18 tahun, matimu masih lama, wong tak lihat masih 90 tahun. Kamu mati usia 90 tahun, wong sekarang baru 18 tahun. Percuma kamu ibadah. Kamu itu mabuk dulu loh masih pantes. Ngegeng-ngegeng dulu masih pantes. Nanti matimu kan 90 tahun, nanti tobat di usia 40 sedengan. Akhirnya setan yang ngaleh, caki mikir, ketoke kok yo. Akhirnya mabuk, Pak. Mabuk ngegeng, dadak wae mabuk ngegeng, tabrakan, mati, Pak. Siapa yang menyangka bahwa kematian itu sangat jauh? Kematian itu sangat dekat di hadapan kita. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Makanya orang-orang yang melakukan dosa itu orang yang tidak tahu bahwa dia akan mati. Pohon dilanjut. Kata bahas mati gak seru sampean kata. Yes. Kaya mirip-mirip wong. Kemarin kemana saat banyak orang mati di depan kita itu? Kita lah yo kok tambah kena ngene. Mestinya kan kita saatnya beramal soleh, saatnya menumpuk banyak kebaikan. Allah sudah memperlihatkan kepada kita banyak kematian. Ini kita nggak tahu. Ada klaster ketiga atau ada gelombang kita tidak tahu. Semoga saja tidak. Allahumma. Kalau ada gelombang ketiga ngajinya yo libur mana, Pak. Masya Allah. Semoga saja tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyangka bahwa dengan adanya corona itu memang kematian meningkat. Iya. Itu berarti di Lauh Mahfuz sudah tercatat. Iya. Tapi kematian mereka beragam. Sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kan yo kabeh perkara corona kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Sing keselak pentol yo gak masuk berita. Nggih. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Qul ara'aytum
ara'aitum. Kul dawa sapa sira Muhammad. Ara'aitum apa ta weruh sapa sira kabeh in atalamun to nekanikum ing sira kabeh. Apa adzabuhu siksane Allah bayatan ing dalem wektu bengi au naharon utawa ing dalem wektu rina. Madza ing apa yastajilu kesusu minhu sangking azab sapa al mujrimuna pira-pira wong kang padha lacut. Katakan Muhammad, seandainya kalian melihat azab itu tiba-tiba datang di malam hari atau di siang hari, madza yastajilu minhul mujrimun, apa yang kalian lakukan untuk tergesa-gesa dengan datangnya azab itu? Gampangan ini, nek wis azab datang di malam hari, di siang hari, apa yang kalian bisa lakukan wahai orang-orang yang berdosa? Kalau kita melihat hari ini kita seperti ini, kita memang besar. Tapi kalau kita melihat semakin ke sana, kita semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, maka kita akan semakin kecil. Bahkan kalau kita diperlihatkan dari satelit, bumi bulat itu, kita di situ, kita nggak kelihatan. Kita menganggap hebat itu karena kita nggak pernah tafakur, kita berada di hal yang paling atas. Ternyata di sekitar bumi ini ada planet-planet yang seandainya kalau Gusti Allah digesek srit tok, hancur Pak. Hancur. Kalau siksaan sudah datang di malam hari, di siang hari, apa yang bisa dilakukan orang-orang yang berdosa itu? Nggak ada Pak. Paling karek getun tapi gak iso muni. Menyesal tapi nggak bisa mengatakan. Masya Allah. Terus Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Asumma apa to asumma idza ma waqa'a, apa to nuli nalikane tumiba apa azab amantu mongko padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan Allah. Al ana apa to ing dalem saiki padha nyono sapa sira kabeh waqtu kuntum lan ana hale teman-teman ana sapa sira kabeh bihi kelawan azab iku tastajiluna padha amrih cepet-cepetan atau rikatan sapa sira kabeh. Ketika azab itu sudah datang baik di siang hari atau malam hari, apa yang kalian perbuat wahai orang-orang yang berdosa? Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah ketika azab turun itu kalian terus beriman kepada Allah? Jawabannya pasti apa? Tidak, karena nggak sempat untuk beriman. Wong Fir'aun saja wis kelelep beriman, imannya ditolak. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah dengan datangnya azab yang tiba-tiba itu kemudian kamu beriman kepada Allah? Jawabannya pasti apa? Tidak. Tapi kita bisa melihat ya, kalau ada puting beliung awal-awal hujan biasanya ada apa? Puting beliung itu orang-orang yang asalnya fasik seketika menjadi apa? Soleh. Ini buk puting beliung, Allahu Akbar, semua ayat kursi takbir kabeh. Bar kowe medhit nah. Nah, karena azab datang itu tidak seperti itu. Azab datang itu orang nggak sempat menyesal, nggak sempat beriman, nggak sempat memperbaiki diri. Lah ngono kok njaluk dicepetke, minta disegerakan. Makanya selama kita masih muda, itu kita beramal yang banyak karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu. Tapi kalau kita sudah tua, kita hanya ingin tapi nggak mampu. Rumang samu sing kepingin ngaji ning pondok kaya ngene iki, sampean saja enggak. Orang-orang yang stroke itu sering ngomong, Pak Yai kalau mendengar ngaji nih sampean aku seneng pengen ning pondok. Wis stroke kok lagi muni-muni. Wayah nom kae. Ketika muda di mana? Ngopi. Ketika krungu azane Mas Taib sing kaya azan Arab kuwi. Masa ana azan kaya Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang-orang stroke itu menangis loh.
Mereka ingin hadir di masjid. Dia ingin hadir di jamaah 5 waktu. Tapi apa yang terjadi? Nggak mampu, hanya ingin. Wong ngapain jaluk udhoni anake gak mentolo. Nah, wudu mau sholat anake wis tuwek ben renorno, enggak usah. Perkara fotokopinya kan sama seperti dia saat muda. Makanya anake sampeyan kok saiki ndlodok ngono kuwi iling jaman sampean ndlodok ae, Mas. Iya, sok wayahe tobat dhewe, pasrahno ning Allah wis to, insyaallah do mari. Nek bapake bibite apik, insyaallah anak-anake bibite apik selama pendidikannya diperhatikan, keimanannya diperhatikan, hatinya diperhatikan, didoakan tiap tengah malam. Jam 2:30 sentuh ruhnya. Kirimi Fatihah, sentuh ruhnya. Kirimi doa untuk anak-anak kita insyaallah. Tetap kadang-kadang kita itu terlena dengan apa? Ngandani anak terima nggo cangkem dengan mulut. Padahal ngandani, memberitahu dengan mulut itu efeknya kecil sekali. Kenapa kecil? Karena anak melihat. Jong jamaah jong, ayo jamaah. Bapak klendeng mangkat ngopi kok jamaah. Sulit. Makanya kalau nggak bisa ngasih tahu dengan mulut, ya doakan. Bismillah, doakan. Pun. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Maka sekarang inilah sungguh kalian sudah betul-betul tastajilun, betul-betul kalian ingin dipercepat. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Semakilan witen ucapaken lilladzina maring wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina zuku ngicipono sapa sira kabeh adzabal khuldi ing siksa kang langgeng. Hal tujzauna apa to wedi sapa sira kabeh illa bima kejaba kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku taksibuna padha nglakoni sapa sira kabeh. Kanjeng Nabi Muhammad selalu dihina, selalu diprovokasi oleh orang-orang kafir untuk mendatangkan azab dengan segera. Tapi Allah selalu memberitahu kulla amliku linnafsi naf'a wala dharran illa masyaallah. Tidak, aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa baik dari manfaat atau madarat kecuali dari apa yang telah Allah kehendaki. Ini yang sehingga sampai hari ini pun umat Muhammad tidak didatangkan azab seperti umat-umat terdahulu, sehingga Rasulullah nanti punya syafaatul uzma yang insya Allah akan menolong kita bagi orang-orang yang suka bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Seandainya datang pun azab dengan tiba-tiba, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Al-ana itu maksudnya ketika orang kafir sudah mati. Hari ini, hai orang kafir, ketika kalian sudah mati, inilah keadaan kalian yang minta untuk disegerakan. Jadi tastajilun itu walaupun usia 90 tahun di dunia itu tidak lama, itu termasuk tastajilun, cepet. Saya itu loh di masjid setiap Ramadan itu ngitung, Pak. Tak hitungi kalong piro, yang berkurang siapa? Selalu jamaah itu ada yang berkurang. Pasti itu. Iki wis kalih ya. Oh, sudah 2 kemarin. Sampai kok nelongso Mas Temban. Nggih, ku nang poso ki diitung maneh. Ngaji maneh, diitung maneh. Oh, ternyata begitulah. Tanah di Mayangkawis ini, Pak. Saya menyaksikan betapa dulu ketika pulang itu dari pondok hegemoni, maksudnya yang paling berperan di desa itu sak balai bapak. Ning jumput ya sak balai bapak Pak wong. Sekarang ganti, Pak. Sawah ya digarap anake, digarap tetanggane, digarap wong liya. Ternyata ya sebentar sekali. Durasi kita itu Masya Allah, cara wong bal-balan jere Mas Taib 90 menit. Kita ini sekarang mungkin wis piro? Setengah mainan. Mosok wis injur tem ya. Hah?
oh ngasar ya, ibaratnya kita hidup sudah asar, sebentar lagi apa? Maghrib. Ini harus hati-hati bahwa kita harus sadar ternyata di dunia ini kita sifatnya hanya sementara. Mulane banyak petuah-petuah ulama, orang itu membagi umur itu dalam beberapa fase masa. 0 sampai 7 itu masa seneng-senengnya bocah. 7 sampai 28 tahun itu masa untuk tolak, untuk mencari ilmu. Sampai 28 tahun itu terus dididik ilmu. 28 tahun itu fase menikah. Maksudnya kenapa 25 tahun? Karena melebihi 28 tahun itu jadi joko kerak. Kalau bisa nikah itu ya maksimal 28 tahun kalau bisa, tapi sunatullah nek mbok golek ya ora apa-apa Pak Yai, pokok ngono dhek Mas. Nah, 28. Nah, setelah 28 tahun punya istri itu fasenya dia mencari pekerjaan dan membantu ma'isyahnya anak istri sampai usia 42 tahun. Kalau orang 42 tahun itu biasanya, tidak semua, biasanya sing sugih yo ketok sugih, yang kaya kelihatan kaya, yang miskin kelihatan miskin. Jadi usia sampai 42 tahun sudah ya sudah sakmono Pak. Mbok uwoyo nambah paling titik. Bukan hitungan benar, ini fase secara umum. Bukan kaidah syariat, bukan. Ini hanya fase umum agar kita ingat bahwa saatnya 42 tahun itu kalau usia kita 60 tahun berarti sudah karek piro itu. Nah, 42 tahun itu ibaratnya sampai usia 60 itu cara wong wis waskita, Pak. Waskita itu kalau kamu kemerungsung dunia di usia itu, ya itu kamu. Kalau kamu hatimu bening, ya itu kamu. Makanya saya pernah ditanya, Pak Yai, tambah tua kok moto tambah rapat jelas. Memang Allah menciptakan semakin tua, orang matanya semakin tidak jelas untuk hatimu yang semakin terang. Kok kacamata niai hati. Kenapa diri ini semakin dilemahkan, mata semakin rabun, hati biar semakin terang, bening. Kenapa tenaga semakin lemah? Biar kita semakin bersandar sama Allah. Ora kok Pak Yai, nek jam 1:30 Pak Yai nggak bisa tidur. Tak cek ngene bubidan terus, darahku naik. Sing wis umur 20 tahun, 1:30, 1:30 malam nggak bisa tidur, tahajud, itu Allah rindu kamu. Ora buk periksa lo terus. Yang guyu bapakmu njuk periksa terus ya. Nanti apa? Mata semakin rabun agar hati semakin bening, terang. Tenaga semakin lemah agar kita semakin pasrah kepada Allah. Jadi enak. Makanya wali-wali ku diangkat mulai 40 luru. Ada yang 40, ada yang 40 luru. Nah wis sampean jatah ketemu Nabi Khidir wis ketemu, Mas. Umur 46 kok urung ketemu Nabi Khidir. Wah, rada repot iku misan. Berarti atine cek penuh dengan kotoran-kotoran dunia, penuh dengan comberan-comberan kebusukan duniawi. Oke, dilanjut. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Qul lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuld. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang zalim. Karena innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dengan apapun. Allah tidak pernah menzalimi. Manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Dzuqu adzabal khuld. Icipono iku cara bahasa Indonesiane apa? Dzuqu mencicipi. Bahasa perintah kok. Dzuqu adzabal, rasakno siksa sing abadi. Rasakanlah siksa yang abadi. Nah, soalnya banyak yang minta tadi masuk Pak Yai disuruh bahasa Indonesia Pak Yai. Sama orang-orang Jakarta sama orang-orang Kalimantan suruh bahasa Indonesia. Yo ora kabeh lah kok gak seru sangane. Yo bahasa Indonesia tapi yo gak semua ya. Mau somak nani kitab hal apakah Tujzauna dibalas mereka illa bima kecuali dengan sesuatu. Yuk wah kabeh aku. Maksudnya iki lho mundak keblundet kabeh kok. Oke. Qul lil ladzina zalamu dzuqu adzabal, katakan kepada mereka orang-orang yang zalim Muhammad, rasakan siksa yang abadi. Siksa yang abadi berarti akhirat. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun.
mereka tidak dibalas kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak dibalas kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Terus pemahaman kita seperti ini. Orang zalim itu dikehendaki Allah, ya. Orang baik itu sesuai dengan prosedurnya Allah, ya. Berarti Allah zalim? Tidak. Bagi Allah tidak punya sifat zalim. Misalnya Mas Taib tukang kayu. Misalnya, walaupun tukang Pertamini, tukang kayu ya. Misalnya, dia punya banyak kayu. Mas Taib ini penguasa kayu, artinya dia tukang kayu. Digaji, dipilih. Pasti kayunya ada yang dibuat meja, itu urusan Mas Taib. Kalau ada kayu yang dibakar, itu apakah Mas Taib sebagai tukang kayu zalim karena membakar kayu itu? Tidak, karena apa? Dia pemilik. Allah itu Tuhan, pemilik semua makhluk. Kalau Allah sudah memberi batasan syariat, kemudian ada orang yang diseksa, itu Allah tidak menzalimi. Tapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Paham ya? Wa yastambi'unaka ahaqunhu. Wa yastambi'unaka ahaqunhu. Wa yastambi'unaka ahaqunhu. Qul i wa rabbi innahu lahaqq. Qul i wa rabbi innahu lahaqq. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma antum bimu'jizin. Wa yastambi'ulan padha amrih cerita sapa kufar. Minta cerita ka ing sira Muhammad. Ahakun apa to iku kang bener huwa utawi azab. Kul dawuh sapa sira Muhammad, iya bener. Wa rabbi demi pangeran ingsun innahu stuhne azab atau yaumul ba'tsi iku lahakun yakti bener nyoto. Wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh iku bimu'jizina. Pira-pira wong kang padha bisa ngapesaken kabeh. Orang-orang kafir itu nggak percaya adanya siksa. Orang-orang ateis itu nggak percaya ada surga, ada neraka, ada kubur, ada barzakh, mereka nggak percaya. Tapi mereka njaluk diceritani Kanjeng Nabi, minta diceritani Kanjeng Nabi. Wa yastambi'unaka. Mereka minta penjelasan kepadamu Muhammad, cross check. Ahakunhu, hai Muhammad, ini tujuannya bukan untuk mengimani tapi untuk melecehkan. Ahakunhu, apakah siksa itu benar nanti terjadi? Ya padha karo sampeyan niku sekarang masih melarat, masih miskin, terus ono wong benar toh sampeyan niku bisa kaya. Lah takoke bukan karena mendoakan, bertanyanya karena menghina. Wis peranaan model ini ki angel sugih. Apakah siksa itu benar Muhammad? Qul i wa rabbi, kebenaran harus jawab dengan kebenaran. Tidak boleh karena ini tidak percaya. Oh gak, ngayemno enggak boleh. Qul i wa rabbi innahu lahaq, katakan Muhammad benar. Siapa yang mati dan dia kafir, dia disiksa. Lah sekarang itu banyak orang-orang sekuler itu mengatakan semua agama itu sama. Seakan-akan sudah tidak ada lagi innad dina indallahil Islam. Pokoknya mereka itu sementing baik. Makanya dulu ada seorang biarawati yang ketika ada bencana besar dia menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan hartanya semua. Apakah orang seperti itu layak untuk disiksa? Mereka baik, tapi nggak masuk Islam. Banyak di luar sana orang-orang baik, sosialnya baik, hidupnya baik, tapi nggak Islam. Kenapa nggak bisa masuk surga? Lah iyo. Misalnya begini Pak Hadi, sampean itu ingin sekolah di ITS misalnya. Syaratnya untuk masuk ITS apa? Daftar. Setelah daftar bayar. Setelah bayar mengikuti pelajaran. Itu prosedurnya. Setelah pelajaran setengah tahun diujikan, 3 semester diujikan, 3 bulan diujikan. Lah Pak Hadi ini dia nggak daftar, tapi pinter. Dia masuk kelas, mendengarkan, mengerjakan soal, bisa. Wong pinter, baik, tapi nggak daftar.
Kira-kira suatu saat Pak Hadi ini lulus apa tidak? Tidak. Orang kafir boleh dia baik secara sosial, tapi logika kebenaran dia tetap kafir dan tidak daftar. Lah pendaftarannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang masuk Islam itu, yang masuk surga itu hanya orang Islam. Selain Islam sebaik apapun tidak masuk surga. Itu kunci, Pak. Kul i wa rabbi. Aja muk gara-gara sampean pengen nyenengno tanggamu sing kejawen. Kayak aku ini ora tau salat, aku yo ora Islam, aku ki yo apa nek ngarani aliran bos, pokoknya aku iku salatku ngetan. Pokoknya nyembah opo. Gak apa-apa mbah, yang penting apik, nek sampean apik yo swarga. Amin amin piye kok amin. Nah itu sudah terjadi di zaman orang-orang munafik toh, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah untuk mencari ridho dari mereka. Kamu mencari kerelaan dari mereka. Yahlifuna billahi lakum litardau anhum fa iddardau anhum fa innallaha yardau ankum. Kalau kamu meridhokan mereka, Allah tidak ridho padamu. Paham ya maksudnya nggih? Wis aja tiru. Ini loh, Kanjeng Nabi tahu, dia ditanya tentang akhirat, Kanjeng Nabi tahu mereka hanya menghina. Tapi sama Allah jawab dengan kebenaran. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan ya, siksa itu akan ada, azab itu akan ada. Demi Allah Tuhanku, itu benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan ketika itu kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Makanya bejo beruntung sekali ya. Kita ditakdirkan oleh Allah masuk neng Jawa, hidup di Nusantara, tapi kita masih merasakan iman dari bapak ibu kita. Makanya yang paling berat itu zaman era Wali Songo. Saya bayangkan itu Masya Allah. Wong di Kalimantan yang pedalaman saja sulitnya setengah mati, apalagi zaman dahulu. Mulane zaman biyen iku wong mati 1 hari sampai 7 hari itu pesta komer. Iya, kanggo lek-lekan, melekan, orang ada meninggal, pesta komer. Kemudian orang-orang kanjeng-kanjeng Sunan padha nglumpuk ning ampel. Kemudian mereka bersidang. Sunan Kalijogo mengatakan bagaimana dengan umatku yang 7 hari itu nanti dia itu khomer sampai 1 sampai 7 hari. Setelah itu setiap malam Jumat pesta sampai 40 hari. Setelah itu menunggu sampai 100 hari. Ini bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kalau kita larang secara langsung, mereka akan meninggalkan Islam. Loh, santri saya yang di Kalimantan Tengah itu pernah Pak saya ditawari. Namanya ular singdek, ular sayur Pak. Ular sayur itu panjangnya hanya 1 meter. Antara kepala sama buntut ekor itu mirip. Sing buntut yang mana, sing ekor yang mana nggak patek kelihatan. Tapi makanannya daun. Dan itu disayur sama orang sana Pak. Makanan sehari-hari. Saya lewat itu ditawani, Pak Yai, ular sayur Pak Yai. Loh, urung mbok karamno to. Ya urung. Ki ijek zaman, wah Masya Allah. Nanti dulu. Nah kemarin tak tanya lagi, ketika pulang tak tanya lagi. Ular sekarang di sana, ular saja sudah karam. Sudah Pak ya, Alhamdulillah orang-orang sekarang sudah sadar itu nggak boleh dimakan. Loh, itu tahapannya seperti itu. Makanya akhirnya ya sudahlah, khomernya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Terus saiki dadi apa? Tahlil. Mulane kowe kok ngaramno tahlil, membid'ahkan tahlil, berarti kamu nggak belajar sejarah. Ucuk-ucuk bid'ah, ucuk-ucuk syirik, ucuk-ucuk kowe ku sing nggo agama iki sapa, Bro? Mbok sadar bahwa kita itu step by step. Apakah kita dengan tahlil itu syirik? Ya juga tidak. Makanya saya pernah di Sumatera itu mengalami satu hal ketika nisfu Sa'ban itu, Masya Allah ngeri Pak. Nisfu Sa'ban itu ada orang bawa kupat, ditolak sama ustadznya sana Pak. Ditolak sama ustadznya karena Rasulullah tidak pernah membuat ketupat. Ya orang-orang gak ketupat wong ora ono janur ning ngono. Iya, adanya kurma Pak.
Terus tak kasih tahu, Mbah nek kepengin kupatan ayo neng dalem mawon, nanti tak doane. Wah, saweneng alhamdulillah Ustaz. Terus tak jelaskan. Esensi daripada ketupat itu sedekah, karena malam nisfu Sa'ban orang itu harus gemar sedekah. Sedekah untuk memberitahu orang-orang sebentar lagi puasa Ramadan, 2 minggu lagi sebentar lagi puasa Ramadan. Aslinya itu, tapi untuk memberitahu mereka kalender orang ngerti ya. Ketika nggak diberitahu seperti itu ya hilang, Pak. Wong di daerah Jember, Pelosok itu ada ketika malam nisfu Sa'ban itu nggak ketupat, tuh nganggu apem, Pak. Tak tanya ustadznya, ini kok pakai apem? Ya Pak Yai, karena sebentar lagi mulut-mulut umat Islam akan ngapem semua. Ngapem semua, ngapem maksudnya nggak makan waktu siang. Terus tak jelaskan, esensi ketupat itu artinya sedekah. Kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji, pasti tahu apa yang dilakukan orang-orang Madinah dan Mekah ketika Kamis dan Senin. Orang sah ngenteni kopatan Pak di sana Pak. Setiap Senin dan Kamis, sing haji, sing umroh mesti ngerti. Anaknya itu suruh jadi makelar. Maksudnya digelar plastik Pak. Plastik, panjang plastiknya. Yang pasti plastik, di sana nggak ada daun pisang Pak. Di sini daripada beli plastik di kapas, lebih baik gunakan daun pisang. Podo wae, esensinya sama, ada sing penting Pak. Di Mekah itu plastik panjang, kemudian ditaruh kurma, ditaruh susu, kadang-kadang ada roti, kadang-kadang ada daging Pak. Satu soft itu berapa orang, kemudian anaknya itu di pintu Masjid Nabawi, di pintu Masjidil Haram. Ayo ikut di kongkong gone Pak. Aku ngomong langsung, saya nggak puasa, nggak apa-apa. Gak mau sholat, gak mau boleh mangan. Lah karena di sini nggak ada plastik, adanya itu daun pisang, yo nganggo daun pisang. Di sini sampean nganggo kurma ngene, Pak, lidas cangkeme sampean. Sariawan langsung, Pak. Orang sini senengnya tumpeng ya dibuatlah nasi, kemudian dikai apa? Kuning-kuning ben rasane gurih karena orang Jawa itu seneng apa? Gurih. Kok sangane medhit temen mau nasi tok gurih, yo dikai mie, yo dikai tempe, dikai pitik merkungkung, endok, teri. Lah, akhirnya apakah itu syirik? Ya enggak, toh esensinya kan sama dengan roti, dengan kurma, dengan susu. Di sana adanya susu onta Pak, susu kambing. Di sini nek gak wong sugih yo enggak beli enggak kuat beli. Akhirnya nggo marimas. Yo enggak apa-apa. Terus kamu mengatakan marimas ini bid'ah ini. Rasulullah enggak pernah minum marimas. Minumnya susu onta. Yo lidas cangkemmu, Pak. Paham nggih? Jadi ngaji itu harus sesuai esensinya apa. Nah, kullil ladzina dzalamu adzabal khuld. Kullil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastambi'unaka ahaqunhu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah benar siksa itu akan ada? Qul i wa rabbi, jawab dengan benar, ada. Demi Tuhanku, innahu lahaq, itu benar adanya. Awama antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan pernah bisa melemahkan. Walau anna likulli nafsin wallahu a'lam bishawab.